Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HES kelas D semester 3. Hari ini kita hadir di MK Fikih Munakahat yang sampai hari ini sudah memasuki pertemuan ke-10. Baik, dan seperti yang sudah saya informasikan di kemarin, di hari kemarin, bahwa saya sudah mengupload dan membagikannya di GCR modul untuk hari ini. Dan saya beri pesan, silakan kalian pelajari terlebih dahulu modulnya. Mengapa? Karena nanti pada hari akan saya jadikan bahan untuk bertanya. Jadi saya sudah berikan modul, silakan dipelajari secara cermat dan seksama. Kemudian simpan, lalu kemudian pada hari ini akan saya eksplor pengetahuan kalian itu. Begitu kira-kira ya. Dan memang ini modul sengaja saya berikan di awal untuk bahan kalian membaca. Dan hari ini memang sengaja saya buatkan model perkuliahan seperti ini. Mengingat hari ini berdasarkan RPS, materi kita tidak ada tugas. Tugas yang terstruktur. Tidak ada. Melainkan saya ganti dengan ya kita bertanya satu sama lain dari saya kepada kalian, saya bertanya apa gitu sesuai dengan yang ada di modul. Oke? Sebelum saya lanjutkan akan saya bagikan link absensi hari ini. Oke, saya share ya. Sebentar. Kelas HD ya. Oke, ini dia. Saya akan share di chat room, di Zoom. Dan tolong diingat, jangan di-share keluar. Karena hanya yang hadir saja yang boleh mengisi absensi. Ya. Oke, baik ini saya share sudah. Silakan dibuka linknya, bisa dibuka. Silakan diisi ya. Waktu saya berikan secukupnya. Ini sebentar nih, pengguna Zoom siapa namanya ini? Kok dari tadi cuma namanya pengguna Zoom doang. Siapa namanya ini pengguna Zoom? Nggak jawab. Oke, yang menjawab, yang mengisi absen baru 2 orang, 3, 5, siapa lagi? Bertambah ya. Dan nanti begitu kalian sudah absen, tetap di kelas Zoom hari ini. Jangan jangan meninggalkan Zoom karena nanti di akhir kelas hari ini akan saya cek, saya cross check siapa dan bagaimana. Oke, baik, saya akan lanjutkan ke perkuliahan sambil berjalannya waktu. Saya akan menyampaikan materi. Ini.
Ya, oke, kita masuk. Saya share modulnya ya. Oke, sebentar, saya share dulu. Nah, ini dia ya. Materi ke-8 modul tentang larangan-larangan pernikahan. Oke, saya jelaskan dulu secara singkat. Perlu saya perjelas dan pertegas perihal istilah larangan pernikahan. Sebenarnya larangan pernikahan ini agak sedikit ada mispersepsi ya atau misunderstanding. Ada yang sampai berpendapat begini dulu kakak kelas kalian. Berarti Pak, larangan pernikahan itu adalah larangan agar suami tidak menyakiti istri ya. Pak, larangan pernikahan itu berarti ini ya Pak ya. Kalau suami tidak boleh menjima istrinya dari belakang, dari dubur. Terus ada lagi yang mengatakan, Pak, larangan pernikahan itu berarti suami tidak boleh menghardik istrinya dan tidak boleh menolak anak yang ada dalam rahim istrinya. Begitu ya Pak ya? Oh, ternyata dari yang saya tangkap pandangan mereka itu salah. Sebab yang dimaksud dengan larangan pernikahan itu artinya sebenarnya adalah larangan menikahi perempuan, ya. Atau istilah Arabnya al-muharramatu minan nisa'i. Larangan menikahi perempuan. Di sini saya jelaskan di modul bahwa yang disebut dengan larangan pernikahan itu adalah ini dia. Tercegahnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor-faktor tertentu. Baik faktor yang bersifat sementara ataupun selamanya. Gitu. Jadi harus diluruskan dulu supaya tidak terjadi kesalahan persepsi atau mispersepsi, ya. Oke, baik. Sudah? Itu saya luruskan dulu, saya pertegas dulu supaya jelas. Nah, selanjutnya saya akan diskusi dengan kalian, saya akan ajukan satu atau beberapa pertanyaan kepada kalian. Oke, sekarang coba saya minta ini yang pada mati-mati ini videonya. Nunu, Ulin Nuha mana Nunu? Kang Nunu, mana Kang Nunu? Nah, oke, silakan aktifkan video foto suaranya. Nunu Ulin Nuha. Yuk. Mana Nunu? Hadir Pak ya. Oke, baik, saya bertanya. Ini Pak. Sudah baca belum modul yang saya berikan kemarin? Sudah dibaca belum? Sudah Pak. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Iya. Ya, oke, saya tanya. Larangan menikahi perempuan itu dalam modul disebutkan ada 2 macam. Coba sebutkan 2 macam itu apa saja? Yuk. 2 macam apa Pak? 2 macam apa itu maksudnya? Apa maksudnya? Apa pembagiannya itu? Ada 2 tadi saya sebutkan. Sebutkan. Bentar Pak. Masih baca. Oh, ini bacanya nggak siap berarti ini. Kalau masih baca berarti nggak siap. Hah? Macam-macam. Tadi ada macam-macam pernikahan Pak. Ya apa jawabannya coba? Ada 2 larangan abadi sama larangan sementara Pak. Oke, larangan abadi dan larangan sementara. Nah, sekarang saya tanya, pengertiannya aja, jangan macam-macam ya. Pengertiannya, jadi kamu coba logikakan atau nalarkan. Apa yang Jadi maksudnya larangan abadi itu apa ya Pak? Iya, sebentar, jangan dipotong. Oke. Coba kamu nalarkan pengertiannya. Saya tidak tanya macam-macamnya. Coba yang dimaksud dengan larangan abadi itu yang bagaimana pengertiannya?
Ayo. Jadi kayak larangan itu larangan yang bersifat tetap, Pak, yang tidak dapat diubah. Terus? Jadi misalkan larangan untuk menikah dengan orang yang memiliki hubungan nasab gitu. Perkawinan dan persusuan, Pak. Ya, Itu, Pak, yang saya pahami. ya cukup ya. Oke, saya pindah ke saudari. Nailah, Nashwa, Zofa. Mana Nailah? Mana Nailah? Yuk. Oke. Hadir Bapak. Ya. Tunjukkan mukanya, wajahnya. Masa cuma separuh? Oh, iya. Jangan menunduk-menunduk. Ya. Oke, coba. Iya, Bapak. Naila, coba. Tadi yang pertama sudah larangan abadi. Sekarang saya tanya, yang dimaksud dengan larangan sementara itu bagaimana? Jangan pakai contoh ya, jangan pakai apa? Jangan pakai macam-macamnya. Yuk, maksudnya gimana larangan sementara itu? Coba dilogikakan, dinalarkan. Yuk. Ayo Naila. Kok diam? Mengapa diam? Ada apa denganmu, Naila? Sinyalnya macet, tidak bergerak. Naila itu mana rumahnya Naila? Ada yang tahu rumahnya Naila? Hah? Di petir, Bapak. Di petir, di petir. Silakan. Neng Petir. Mangga Katuran. Jawabannya. Iya, Bapak. Hmm. Loh, macet lagi. Macet deh. Aduh, ya udah sekarang anu ya diganti. Yuk. Pertanyaan sama, silakan dijawab Nusulastri. Yuk, Sulastri aja dah. Naila sudah saya skip karena macet-macet. Yuk, Naila, Sulastri. Suaranya Sulastri, yuk. Mangga Katuran, jawabannya apa? Bentar, Pak, bentar. Ya, mangga. Cepat. Ayo, jangan lama-lama. Ini nggak usah dicari di modul. Ini tinggal dirasionalisasikan, dinalarkan. Coba. Larangan sementara ya, Pak. Hmm. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ya apa? Apa ya? Bentar. Ya kelamaan. Ini Kan teman kalau udah kebelet, yang lain udah kebelet mau jawab itu teman yang lain tuh. saya kan kalau abadi tuh yang Harapnya ke saya, jangan tanya ke temannya. Ayo, gak usah ngobrol ke temannya, ngobrol ke saya aja. Ayo ke saya. Yuk, fokus. Ayo Lastri, bentar, Lastri, Laswan, Lastu. bentar. Ayo, kita nyarinya kelamaan, Neng. Bentar dulu, Bapak. Lama kamu berapa tahun itu nunggunya? Saya nunggu sampai bertahun-tahun itu. Gimana? Bilang ganti dah. Radin Ayu. Ini yang kemarin sakit ya? Radin yang kemarin sakit? Ya, Radin. Mana Radin suaranya Radin? Ada Bapak. Yang kemarin sakit kamu ya? Iya Pak. Sudah sehat? Alhamdulillah Pak. Ya, ke kampus? Belum? Udah Pak. Tapi masih belum bisa nulis gitu. Oh iya sudah. Oke, silakan jawab. Pertanyaan saya sama. Apa pengertian dari larangan sementara? Jadi larangan pernikahan sementara itu apa ya? Kayak nggak ada jeda penundaan gitu Pak. Hmm? Jeda maksudnya? Iya kayak contohnya itu eh, Jelaskan dulu perempuan jeda penundaan itu maksudnya apa? Tidak ada jeda, maksudnya apa itu? kayak nggak ada
pembatasan Hmm? yang apa ya, Pak? Udah Kayak misalnya contohnya itu kayak lagi dalam masa idah kan itu kan nggak boleh buat nikah dulu ya, Pak. Jadi harus nunggu masa idahnya selesai dulu gitu, Pak. Tadi bilangnya tidak ada pembatasan. Berarti kan ada pembatasan berarti itu. Iya, maksudnya itu, Pak. Gimana? Tadi bilangnya tidak ada jeda, tidak ada pembatasan tuh. Itu, Pak. Oke, udah itu aja. Iya. Ini ya, jadi saya jelaskan aja. Larangan sementara itu berarti larangan yang tetap berlaku larangannya selama ilat hukumnya masih ada. Nah, kemudian jika ilat hukumnya sudah gugur atau sudah tidak ada, maka larangannya pun ikut gugur, berubah hukumnya menjadi halal gitu ya. Memang nggak ada di modul, tapi ya bisa dinalarkan. Kuncinya adalah ada tidaknya ilat hukum. Ilat hukum apa ya? Sesuatu yang mencegah terjadinya, yang sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum itu sendiri. Jadi kalau ada ilat, hukumnya berlaku. Kalau nggak ada ilat, hukumnya berubah. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang lanjut ke saudara. Kok yang saudaranya dikit banget ini. Nah ini nih. Kamal Syahri. Mana video? Video, yuk. Aktifkan video Kamal Syahri. Lagi ngopi kali ini. Kamal Syahri ini. Kalau suwe banget. Nggak ada tampilan video. Biasanya lagi ngapain gitu. Lagi ngopi, lagi nyarap. Mana Kamal Syahri? Mana video nak? Nggak ada reaksi. No reaction. Oke, berikutnya Ishika Nurhandayani. Mana Ishika? Ishika. Saya mau nyari-nyari yang nggak nyala videonya nih. Mau saya kejar. Mana Ishika? Ishika, yuk. Hilang lagi. Di Ishika lagi ngapain? Lagi sholat duha barangkali ya. Ya sudah, ini pengguna Zoom siapa ini pengguna Zoom ini? Namanya ini. Ini siapa ini? Coba. Ini siapa ini? Namanya kok udah diganti pengguna Zoom dari tadi pengguna Zoom baik. Siapa namanya ini? Ini nih yang muncul di Oh, ini ya Pak, siapa namanya? Amalia Pak. Soalnya itu nggak bisa masuk ke akun ini, nggak bisa didaftarin. Tapi kan bisa ganti rename, bisa rename dari situ. Coba diganti rename. Ya, ntar berarti keluar dulu ya Pak. Keluar deh langsung aja kan ada menunya itu, menu rename ganti nama ada di situ, udah usah keluar. Ya tah, di mana Pak? Nah, tanya sama temannya tuh. Ya, Nggak bisa Pak, soalnya udah nyoba. ya sudah sekarang Amalia, saya tanya kamu. Pertanyaan saya begini. Udah fokus aja ke pertanyaan, nggak usah ke ganti nama atau apa. Oke, sekarang Ya, tadi disebutkan bahwa eh, larangan abadi itu ada tiga ya. Satu, ya, larangan abadi karena faktor nasab. Kedua, ya. karena faktor perkawinan atau semenda. Yang ketiga, larangan abadi karena faktor sesusuan. Oke, saya tanya yang nasab. Siapa? Nasab itu Sebentar dulu, saya belum belum persilakan langsung main jawab aja. ya Pak, maaf. Oke, sekarang yang nasab. Coba jelaskan siapa sajakah perempuan yang haram dinikahi selamanya dengan faktor nasab. Yuk, silakan Amalia. Yuk, aktifkan Eh, videonya, aktifkan. mati ya Pak. Mati dong. Seperti ini, Ibu Ada berapa? Coba saya tanya dulu ada berapa? ada 5. Oh, satu, Satu, Ibu, dua, nenek, nenek. eh, Oh, nenek. Dua siapa? Yang ada di modul?
itu siapa? Anak perempuan, Wah, 3, saudara perempuan, 4, bibi, 5. keponakan perempuan. Keponakan perempuan. Ya, itu ya 5 perempuan yang larang dinikahi karena faktor nasab. Ya, Kalau nenek itu kan ikut ibu ke atas, itu aja. Ibu ke atas. Nah, sekarang ya. hukumnya apa coba? Kenapa kok mereka itu terlarang? Dasar hukumnya apa? Dalilnya Karena apa? Dalilnya, dasar hukumnya itu berarti dalilnya. Dalilnya apa, Amalia? dalilnya dalam surat An-Nisa Surat apa? Kok macet? Surat An-Nisa Ayat? ayat 23. Ya, oke ya. Ayat 23 surat An-Nisa. Ya, An-Nisa. baik, sekarang sudah cukup. Saya pindah ke yang lain. Berikutnya, silakan buka saudara itu nggak ada orang saudaranya. Ahmad Ghazali, oke, sebentar. Ahmad Ghazali dulu dah. Ini Ghazali, Kang Ghazali, Kang Ustadz, Ustadz eh, mana ini? Keramat Batu, bukan ya? Mana? Ustadz dari Lebak, Rangkas, Ustadz Rangkas. Yuk, kemana yuk, Ghazali mah? Ayan tuh, Ghazalina ya, Kang Ghazali, Kang Ustadz. Ada Pak. Videonya mana nih kok videonya? Ayo, video. Iya Pak. Lamaan ini mah, saya tidak mau yang lama-lama. Oke, berikutnya Devi Rahmawati. Ya udah ini aja dah. Hadir, Pak. Oh, silakan. Saya tanya ya, Devi Rahmawati ya. Tadi yang kedua itu larangan selamanya adalah karena faktor perkawinan ya. Atau istilah lainnya semenda. Atau istilah Arabnya itu musyawarah. Nah, sekarang saya tanya, siapakah perempuan yang masuk ke dalam kategori larangan menikahinya selamanya karena faktor semenda, karena faktor pernikahan? Siapa saja itu? Yuk, silakan. Ada 4, Pak. Ada Ada 4. Yang pertama itu ibu mertua. Ya. Yang kedua itu anak tiri perempuan. Apa? Yang Anak? ketiga menantu. Yang kedua apa? Yang kedua anak tiri perempuan. Anak apa? Anak? Yang kedua anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan. Ketiga? Menantu perempuan. Keempat? Ibu tiri. Nah, sekarang saya tanya nih ya, perhatikan ya, saya mau tanya. Contohnya begini. Devi menikah dengan suami. Contoh ya, Devi menikah dengan suaminya. Ya, kan. Sekarang, siapakah yang dimaksud dengan ibu mertua? Misalnya Devi menikah dengan suaminya. Siapa yang dimaksud dengan mertuanya Devi? Atau Ibu mertua itu dari ibu yang melahirkan suami saya. Oh, berarti suami itu punya ibu, berarti ibunya itu mertuanya Devi. Nah, mertua saya. ya, berarti mertuanya Devi. Nah, kalau suami, mertuanya siapa? Kalau mertuanya suami. Ya, siapa mertuanya suami? Orang tua saya, emak saya, Pak. Maknya Devi ya? Ya. Iya, Pak. Berarti maknya Devi itu ndak boleh menikah selamanya dengan suaminya Devi. Ndak boleh. Meskipun Devi sudah diceraiin misalnya ya. Tapi karena sudah dijima Devi oleh suaminya, ya ndak boleh itu selamanya. Oke ya, satu ya, ibu mertua. Kedua, Iya, Pak. anak tiri perempuan. Siapa dia dari Devi dan suami? Yuk. Siapa itu anak tiri perempuan? Anak tiri itu anak tiri perempuan misalkan saya gimana ya Pak? Anak tiri perempuan. Misalkan suami saya menikahi anak tiri saya. Ya siapa itu anak tiri? Saya tidak nanya suami menikahi. Saya tanya dulu siapa anak tiri itu. Dari hubungan suami istri Devi dan suami. Yuk. Misalkan saya menikah lagi nih sama
laki-laki lain. Terus anak saya disebutnya anak tiri sama mantan suami saya. Loh, menikahnya dengan siapa? Dengan mantan suami kan? Iya, Anak satu lagi. Ya, kok itu aja anak tiri, anak kandung dong dengan mantan suami berarti. Iya oh kan? iya ya. Anak anak saya disebutnya anak tiri sama itu mantan suami saya yang pertama. Terus anaknya Kalau saya ingin nikah lagi dari mana itu? Anaknya dari suami yang mana? dari suami yang kedua, Nah, gitu ya. Jadi harus dijelaskan dulu. dari suami yang pertama, Pak. Tadi kalian suami pertama menikah dengan Devi terus punya anak yang sekarang. Loh, kok sekarang disebut anak tiri, itu anak kandung kok. Iya, Pak. Udah gini aja, saya jelaskan ya. Semuanya saya jelaskan. Oke, jadi yang dimaksud anak tiri begini. Misalnya suami, istrinya Devi dan suaminya. Terus sebelumnya ternyata sebelum menikah dengan suami ini, suami Ali misalnya, Pak Ali, Kang Ali. Sebelum Devi menikah dengan Kang Ali, Devi dulu pernah nikah sebelumnya dengan Kang Amin misalnya ya. Menikah dengan Kang Amin, punya anak Siti. Nah berarti setelah itu, setelah Devi menikah dengan Kang Amin, punya anak punya anak Siti, cerai si Kang Amin dengan Devi. Cerai. Setelah itu Devi menikah lagi dengan Kang Ali. Berarti yang disebut dengan anak tiri itu adalah Siti. Bagi siapa? Bagi Kang Ali. Gitu ya. Itu anak tiri. Iya, Pak. Berarti Kang Ali sebagai suami keduanya Devi itu tidak boleh menikahi Siti. Sebab Siti adalah anak tiri dia. Apalagi setelah pernikahannya Kang Ali dengan Devi, Devi sudah dijima, Devi dan Kang Ali sudah berhubungan suami istri. Nah, itu tidak boleh. Karena itu termasuk musyawarah atau pertalian karena faktor semenda atau perkawinan. Gitu ya. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga coba yang ketiga. Coba menantu perempuan. Coba jelaskan dari Kang Ali dan Devi. Yo. Bisa, Siapa itu bisa. menantu? Ya, misalkan saya punya anak laki-laki, terus anak saya menikah eh, an- dengan maksudnya dengan menantu saya, terus suami saya menikah sama menantu saya itu nggak boleh, Pak. Oke, ya betul. Jadi suami Kang Ali tadi dengan Devi punya anak laki-laki. Terus anaknya menikah dengan perempuan lain. Nah, perempuan lain ini dilarang dinikahi oleh Kang Ali, suaminya Devi. Karena itu menjadi menantu perempuan. Oke, dan terakhir yang keempat, Ibu Tiri. Yuk, gimana itu penjelasannya Ibu Tiri? Ibu tiri itu eh, orang tuanya kan nikah lagi tuh Pak, punya ibu tiri kan. Buat siapa? Nah, terus si anak laki-lakinya itu nggak boleh menikah dengan ibu tirinya. Contohnya dari Ali dan Kang Ali dari Kang Ali dan Devi, gimana itu? Misalkan saya kan menikah dengan Ali kan Pak, terus saya cerai itu dengan si Ali. Terus? Nah, terus si Ali itu menikah lagi misalkan dengan Aisyah. Nah, terus eh anak misalkan si Ali sama saya kan udah punya anak Pak laki-laki. Terus si Ali menikah dengan Aisyah itu nggak boleh Pak karena ibu tiri. Hmm. Ya lebih gampangnya gini ya, itu terlalu ribet ke bawahnya ribet. Jadi gini contohnya nih, Ali dan Devi menikah. Kemudian bapaknya Kang Ali atau mertuanya Devi itu menikah lagi. Mungkin bapaknya Ali cerai dengan ibunya Ali, cerai. Kemudian pegatan. Nah, kemudian bapaknya Ali itu cari istri lagi, betul ya? Cari istri lagi dapat, perawan ting-ting, masih muda, masih jauh, usianya masih 20 tahun, masih perawan asli. Kemudian eh, menikah dengan bapaknya Ali. Nah, terus diajak berhubungan suami istri, selesai. Nah, Ali sebagai anak dari bapaknya itu tidak boleh suatu saat menikah dengan
istrinya bapaknya tadi. Karena apa? Karena dia adalah ibu tirinya Ali. Itu lebih gampangnya ya, nggak usah daripada turun ke bawah, mendingan langsung aja suaminya Devi jelasin gitu urutannya ya. Oke, Iya, Pak. itu ibu tiri. Oke, selesai untuk yang faktor perkawinan. Larangan selamanya karena faktor perkawinan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah karena faktor sesusuan. Oke, coba saya tanya ini kepada ini nih. Ayo, Kang Gojali, yuk silakan. Kang Gojali, yuk. Suaranya diaktifkan, Kang Gojali, Kang Ustadz. Iya, Pak. Oke, sekarang yang berikutnya sesusuan, karena sesusuan. Coba jelaskan, sebutkan siapa saja yang termasuk larangan perempuan dinikahi karena faktor sesusuan haram untuk selamanya dinikahi. Oke, silakan. Ada berapa coba? Iya, itu Pak. Contoh seperti ada Ada berapa dulu? Ada berapa dulu coba? ada ada satu Pak, Oh, ada satu. karena sebab sesusu Pak. Enggak, ada di modul saya itu kok cuma satu, enggak ada. Salah, bukan satu. Tapi berapa coba? Ada berapa? Ada 5. Ya, ini lebih gampangnya 5 aja. Oke, silakan. Sebutkan satu persatu. Yuk. Nanti dijelaskan dengan satu siapa? Nih, Kamu baca nggak modul sinyalnya nih Pak. Eli, Maaf. dengarin saya. Kamu baca nggak modul saya? Hah? Baca nggak modul saya? Ya itu kuncinya. Malah mati. Premen. Kumahaya, kumahaya. Ya udah, sekarang pindah ganti ke Nur Aini. Hairiah. Ayo Nur Aini. Nurul Aini. Ini, Nurul Aini. Mana Nur Aini? Ayo video apa? Suaranya aktifkan Nur Aini. Yuk. Ayo. Tadi apa tuh Pak? Nilai. Faktor sesusuan. Ada berapa coba? Ada 5 kan ya tadi. Nah, sebutkan satu. Nanti Pak. Ayo. Satu. Yang pertama. Non. Perempuan yang diambil air susunya. Salah Pak. Ay, kok lama banget sih? Sabar bentar Pak. Ya lama-lama banget ini. Jangan lama-lama. Sebentarnya berapa lama itu? Kasihan yang lain nih. Ya udah ganti aja dulu lah, ganti Nur Aini. Yang lain ya, coba ini siapa ini? Nah, Nelly dah, yo Nelly. Mana suaranya Nelly? Siapa? Kenapa? Ya, oke. Ada berapa tadi yang termasuk larangan? Ada 5. 5. Satu, sebutkan. Ibu susuan. Satu, ibu susuan. 2. Kedua, nenek susuan. 3. Ketiga, bibi susuan. Keempat, keponakan susuan. 5. 5, saudara perempuan sesusuan. Oke, ya sekarang saya tanya nih. Saya kasih contoh begini ya. Saya kasih contoh. Dulu waktu Nelly lahir, itu ibunya Nelly sakit. Akibatnya ibunya tidak bisa menyusui Nelly. Sementara Nelly tetap butuh ASI. Akhirnya oleh ibunya Nelly dibawa ke Ibu Siti namanya ya, untuk disusukan ke Ibu Siti. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, ibu sesusuan. Siapakah yang dimaksud dengan ibu sesusuan?
Ini selain ibu saya yang menyusui, jadi orang lain itu Apa namanya? yang haram dinikahi. Siapa namanya? Adik, ibu siapa tadi? Ibu siapa tadi? Bu Siti. Makanya dengerin saya. Oh, Ibu Siti. Ya, gitu ya. Ibu Siti, Bapak. Jadi Bu Siti itu tidak boleh Ya, andai kata misalnya Nelly laki-laki, tidak boleh menikahi Bu Siti karena itu kandung Nelly, ibu kandung Nelly yang sama seperti ibu kandung. Karena apa? Karena faktor susu ya. diminum oleh Nelly. 2 tahun lagi, sempurna lagi menyusui Nelly. Sempurna lagi, 2 tahun. Sudah. Itu otomatis jadi nasab itu. Oke, yang kedua, siapa tadi? Nenek susuan. Nenek susuan. Oke, jelaskan siapa nenek susuan. Ini nenek nenek dari ibu kita. Maksudnya ibu dari ibu kita. Siapa namanya? Gimana? Siapa? Ibu. Oh, Ibu dari siapa? ibu dari Ibu Siti. Nah, Ibu dari Ibu Siti. ibu dari Bu Siti itu adalah nenek susuan yang tidak boleh dinikahi andai kata Nelly laki-laki. Iya, Oke, baik. Yang ketiga siapa tadi? iya. Yang ketiga siapa? Ini bibi susuan. Siapa dia? Jelaskan. Bibi susuan itu adalah Ini maksudnya saudaranya Ibu Siti. Kayak ini saudaranya Ibu Siti nggak sih? bibi susuan itu berarti saudara kandung. Apa? Berarti saudara kandung dari Ibu Siti. saudara kandungnya. Jadi itu haram dinikahi. Yang keempat, siapa? Ya, Yang keempat siapa? Keponakan sesusuan. keponakan susuan. Jadi keponakannya Ibu Siti. Tuh, keponakannya Bu Siti. Coba diulangi lagi. Yang benar siapa ini? Keponakan sesusuan itu berarti siapa? Kok keponakan sesusuan? Keponakannya Bu Siti? Ya kok bisa? Coba diulangi lagi. Nge-like Bapak. Ya udah coba ulangi, yo ulangi. Itu siapa itu keponakan sesusuan? Ini keponakan keempat kan keponakan sesusuan. Jadi keponakannya Ibu Siti yang haram dinikahi. Oh, kok bisa? Kok keponakannya Bu Siti? Yang benar. Gimana ya? Bukan keponakannya Bu Siti. Kalau keponakannya Bu Siti kan berarti masih saudara Siti, saudara sepupunya Siti sesusuan. Bukan. Kalau itu mah boleh dinikahi. Siapa? Coba dipikirkan baik-baik. Siapa itu keponakan sesusuan? Bisa nggak? Oke, perhatikan. Udah saya jelasin lebih cepat. Keponakan sesusuan itu berarti Bu Siti punya anak. Misalnya Ahmad. Misalnya Ahmad. Ahmad ini menikah punya anak perempuan namanya Sinta. Nah, Sinta ini andai kata Nelly laki-laki Haram dinikahi. itu keponakan sesusuan karena tidak boleh dinikahi. Sebab itu adalah keponakan Nelly sebagai laki-laki yang berhubungan dengan sesusuannya. Jadi keponakan itu tidak boleh. Ya, jadi Nelly punya saudara sesusuan. Saudara sesusuan itu punya anak. Itu keponakannya Nelly. Dan yang terakhir, saudara sesusuan perempuan. Siapa dia? Saudara ini anak perempuannya si Ibu. Bu Siti ya. Ya, Ibu Siti. Jadi saudara sesusuan itu berarti ya yang sama-sama nyusu sama Nelly. Nah, dalam kasus Nelly, kalau misalnya Nelly perempuan, berarti kalau saudara sesusuannya itu laki-laki, misalnya ibunya Bu Siti punya anak namanya Ali atau Imam misalnya. Nah, Imam itu saudara sesusuannya Nelly, jadi tidak boleh Nelly menikah dengan Imam. Imam. Atau kalau dibalik Nelly-nya laki-laki,
anaknya Bu Siti perempuan. Gitu ya. Ya, Oke, Pak. tadi yang ketiga, larangan menikahi perempuan untuk selamanya karena faktor sesusuan. Nah, diingat bahwa sesusuan itu sebenarnya sama seperti nasab. Karena dalil-dalil mengatakan ma yahrumu minar rodoah yahrumu minan nasab. Apa yang diharamkan dari rodo itu sama seperti haramnya karena nasab. Jadi kalau nasab sepupu itu boleh nikah, ya berarti kalau sesusuan juga boleh. Kalau dia itu ibu kandung tidak boleh dinikahi, berarti ibu susuan juga tidak boleh dinikahi. Kalau misalnya saudara kandung dalam nasab tidak boleh dinikahi, maka di sesusuannya pun juga tidak boleh dinikahi. Jadi sama derajat. Kok bisa ya? Rodoah itu setara dengan nasab. Ya karena faktor susu atau ASI yang diminum oleh si bayi tadi itu yang menyebabkan haramnya pernikahan di antara mereka yang satu susuan. Sebab orang menyusui itu jangan sembarangan. Itu bukan cuma minum aqua botol saja, tapi itu bisa menjadi daging, bisa menjadi darah yang melekat di dalam tubuh seseorang. Karena itu dalam Islam mengingatkan bahwa kalau urusan persusuan jangan sembarangan. Ingat, harus dijadikan harus disiapkan, misalnya ada saksi, ada orang yang melihat bahwa terjadi persusuan di antara anak dan ibunya. Harus disaksikan, harus ada pembuktiannya. Nah, kalau di zaman sekarang harus ada dokumennya. Harus ada data yang valid mencatat bahwa ibu A telah menyusukan atau telah memberikan atau lebih tepatnya mensodakohkan ASINya kepada anak B. Dan itu dicatat. Termasuk juga bank ASI. Boleh seorang membuka layanan bank ASI, tetapi tidak sembarangan. Tidak cuma sekedar nitip barang terus ditinggal begitu saja, enggak. Tapi harus ada riwayatnya, harus ada jejak yang harus ditinggalkan. Jadi siapa yang punya ASI ini, kemudian nanti siapa yang akan mengkonsumsi itu harus dicatat. Sebab itu sangat berdampak sangat besar kepada aspek hukum di masa depan terkait dengan proses pernikahan, terkait dengan konsep pewarisan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke halangan yang bersifat sementara. Oke, supaya lebih cepat saya jelaskan saja untuk yang larangan sementara ini. Oke, perhatikan ya, saya share. Oke, lihat ini. Larangan sementara ini adalah pengertiannya yaitu halangan menikahi beberapa perempuan yang bersifat sementara karena adanya hal-hal tertentu. Nah, jika hal-hal tertentu tadi sudah tidak ada atau ilat hukumnya tidak ada, maka menikahi perempuan itu dibolehkan. Apa saja larangan sementara itu? Kita lihat. Yang pertama, halangan atau larangan bilangan, yaitu larangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima. Jadi orang poligami itu kan dalam Islam dibolehkan, tapi dibatasi. Zaman dulu sebelum Islam datang, sebelum Al-Quran memberikan batasan, itu perempuan dinikahi sebanyak-banyaknya oleh laki-laki. Ada yang sampai 100, bahkan diceraiin lagi, ditambah lagi 100, dan segala macam. Karena kan perempuan itu seperti barang dagangan. Tapi Islam turun dan menjelaskan masna wa sulasa wa ruba. Cukup 4, maksimal 4. Nah, ini kan bilangan. Kalau perempuan sudah dimiliki oleh suami sebanyak 4 perempuan, ya sudah cukup, stop. Jangan ada tambahan lagi. Larangan ini bersifat sementara, sebab mungkin saja ada suami yang menceraikan salah satu istrinya yang 4 tadi, sehingga berkurang. Atau suaminya melihat ada istrinya yang wafat, maka berkurang. Maka ketika terjadi pengurangan jumlah istri karena faktor perceraian atau faktor kematian, maka suami boleh menambah. Jadi larangannya bersifat sementara. Jika ilat hukumnya sudah habis, artinya
perempuan itu sudah lebih dari 4, itu kan ilat hukum, larangan. Tapi begitu ada suaminya yang menceraikan, ada istrinya yang diceraikan, berarti bisa bertambah atau bisa ditambahkan lagi. Jadi itu larangan sementara. Kalau sudah mencapai 4, terlarang sementara. Yang kedua, larangan mengumpulkan, yaitu larangan mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan atau ada dengan mahramnya. Misalnya, larangan mengumpulkan 2 orang bersaudara dalam satu perkawinan, dalam satu kehidupan rumah tangga, berpoligami, tapi poligaminya dengan kakak adik, nah, itu tidak boleh. Atau dengan mahramnya, misalnya dengan bibinya, itu tidak boleh juga. Tapi bersifat sementara. Jika mau dibolehkan, berarti harus ada yang diceraikan. Salah satu dari 2 saudara tadi. Itu larangan sementara. Yang kedua. Yang ketiga adalah larangan kafir, yaitu larangan menikahi perempuan yang berbeda agama. Larangan, tapi sifatnya sementara. Sampai kapan? Sampai istrinya masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Yang berikutnya larangan ihram. Larangan menikahi perempuan yang sedang menjalankan ihram atau menggunakan pakaian ihram, baik ihramnya haji ataupun umroh. Sampai kapan larangan tersebut? Sampai selesai melepaskan pakaian ihram. Yang berikutnya larangan sakit. Nah, ini khusus mazhab Malikiyah. Yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang dalam kondisi sakit kritis. Misalnya koma atau sudah hampir sekarat. Maka mazhab Malikiyah melarang, tidak boleh menikahi perempuan yang sedang sakit. Tapi kalau Syafi'iyah tidak masalah. Berikutnya larangan iddah, yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Sampai kapan larangan tersebut? Sampai masa iddahnya sudah selesai atau sudah habis, maka boleh menikahi perempuan tersebut. Berikutnya larangan larangan perceraian 3 kali atau bain bagi suami yang menceraikannya. Jadi kalau sudah istri ditalak sampai 3 kali, maka hukum perceraiannya itu adalah hukum talak bain kubro. Artinya suami pertama itu tidak boleh menikahi lagi atau rujuk lagi. Sampai kapan? Tunggu sampai istrinya atau mantan istrinya tadi menikah terlebih dahulu dengan suami yang lain. Kemudian ada proses hubungan intim. Lalu dilanjutkan dengan perceraian jika ada. Dan itu berlangsung secara wajar dan normal. Tidak ada rekayasa apapun. Itu sifatnya sementara larangannya. Berikutnya larangan peristrian. Artinya istri orang itu tidak boleh dinikahi dulu. Jadi tidak boleh menjadi pebinor, perebut bini orang. Ya, haram. Sampai kapan? Sampai istri orang tadi bercerai dengan suaminya dan menjalin masa iddah, baru setelah itu boleh dinikahi. Nah, itu dia tadi ya, beberapa macam larangan-larangan sementara yang tadi saya sebutkan, ada 8. Nah, kemudian di kompilasi hukum Islam juga ada keterangan, ada aturan yang menyangkut tentang larangan kawin ini. Di pasal 39, pasal 40, pasal 41, 42 sampai 44. Nah, silakan kalian baca sendiri ya. Ini aturan hukum perundang-undangan di Indonesia, KHI, yang sering dijadikan pedoman para hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara-perkara perceraian atau perkara-perkara perkawinan. Oke, baik. Itu tadi penjelasan saya mengenai materi kita tentang larangan pernikahan. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Mangga, Katuran. Ada? Bapak, punten mau nanya. Apa namanya? Siapa namanya? Siti Hoirunisa, Bapak. Siti, entar saya cari dulu mana Siti. Siti Khairun Nisa, kemana ini? Mana videonya? Ada videonya ya? Nggak ada, Bapak, soalnya pakai laptop. Laptopnya nggak bisa nampilin ini Pak kamera. Sudah, silakan. Yuk, apa pertanyaannya? Bapak kan kata Bapak tadi kalau misalkan istri yang udah ditalak
3 kali kan harus diselang ya Pak ya. Ya, betul. Nah, kalau misalkan diselangnya itu dengan niatan sengaja gitu Pak. Kayak misalkan istrinya ini nikah lagi biar bisa balik lagi sama suaminya itu nggak apa-apa Pak. Yang niat siapa? Yang Istrinya, kemudian dia misalnya mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, kemudian istrinya menolak untuk berjima dengan suami kedua atau ada iya masalah Bapak, menolak. iya, Oke, begini ya. Itu ada kemiripan dengan seorang laki-laki mantan suaminya yang merekayasa pernikahannya. Misalnya dia cari laki-laki lain. Kemudian dia pesan kepada laki-laki lain ini, tolong nanti kamu nikahi mantan istri saya, tapi ingat jangan sampai kamu jima dia. Nggak boleh. Cukup kamu nikahi dia, setelah itu kamu ceraiin dia. Supaya saya bisa masuk lagi ke dia. Itu nggak boleh. Sebab itu termasuk nikah yang dilaknat oleh Rasulullah. Namanya apa? Nikah muhalil. Itu tidak boleh. Nah sekarang bagaimana jika misalnya istrinya yang meminta, saya mau nikah lagi, tapi saya mau syaratin dah. Saya syaratin, kamu tidak boleh menolak jika saya tidak mau berhubungan suami istri. Harus itu. Kira-kira bagaimana hukumnya? Sedangkan kan yang diharamkan itu adalah karena suaminya yang merekayasa. Sedangkan ini bukan suaminya, tapi istrinya yang merekayasa. Kira-kira gimana? Itu sama karena dikiaskan dengan larangan suaminya yang merekayasa. Jadi suaminya atau istrinya pun juga sama-sama merekayasa. Sehingga yang terjadi ya halal istrinya untuk dinikahi lagi dengan mantan suami yang pertama. Nah, menurut saya itu tetap diharamkan. Nah, boleh. Selama misalnya suaminya atau istrinya itu dijima, nggak masalah. Setelah itu mau kawin lagi dengan suami pertama, nggak masalah. Yang penting sudah dijima oleh suami kedua. Gitu ya, Nisa. Jadi menurut saya itu tetap haram suaminya atau istrinya itu meminta suami keduanya tidak boleh berjima dengan dia. Karena apa? Karena itu termasuk suaminya yang kedua itu kan cuma jadi bahan, cuma batu loncatan doang itu, cuma numpang lewat doang gitu ya. Yaitu sama saja. Ilat hukumnya sama, yaitu berkaitan dengan tidak dicicipinya madu dari istri tadi. Nah, kalau sudah dicicipi atau sudah dijima, ya ada masalah. Tidak apa-apa itu. Tapi kalau ditolak, nah penolakannya itu membuat perempuan itu jadi berdosa. Gitu ya kira-kira ya Khairun Nisa. Jelas atau kurang baik paham? Bapak. Jelas ya? Jelas Pak, Ya. aman-aman. Oke, silakan ada lagi? Enggak, katuran. Raffi, kira-kira apa? Kayaknya kamu mau bertanya. Raffi Isnain? Hah? Ada enggak? Diam baik. Ya sudah. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Dan saya mengingatkan, mungkin di lain waktu, jika nanti ada informasi bahwa perkuliahannya tidak ada tugas, maka saya menyarankan kalian persiapkan sebaik-baiknya dengan model seperti ini. Karena mungkin saja nanti akan ada tugas seperti ini yang akan saya berikan kepada kalian. Tugas yang tidak dinilai, tugas yang tidak dimasukkan ke dalam tugas terstruktur, tapi itu tetap menjadi bahan pertimbangan saya dalam perkuliahan. Jadi nanti misalnya pertemuan berapa 12, 13 tidak ada tugas, maka mungkin saja nanti saya akan jadikan seperti ini. Jadi saya bagikan dulu modul dan kemudian nanti di hari perkuliahan akan saya buka ruang pertanyaan. Ya, saya bertanya, kalian menjawab seperti ini ya. Mungkin saja di masa depan, di masa akan datang. Oke, saya kira itu dan berikutnya sebelum saya akhiri, saya akan cross check absensi hari ini yang data saya sudah ada 21 orang. Oke, saya cek masing-masing. Tolong menjawab. Yang pertama, Triani Mutiaranisa. Ada Triani? Bapak,
Oke, berikutnya Nabila Nur Fahrani. Mana Nabila? Iya, Pak. Hadir. Oke, berikutnya Nailah Nashwa Zofa. Ada Nailah? Suaranya Nailah. Ya sudah, oke. Oh iya, hadir Bapak, hadir. Yuk, berikutnya Siti Nur Aini Hairiah. Ada? Hadir, Pak. Berikutnya Ahmad Ghazali. Ada? Hadir Pak. Maaf Pak, sinyalnya Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Hairina Septiani. Ada? Ada Hairina Septiani. Ada Bapak. Ya, oke. M Nunu Ulin Nuha. Ada Nunu? Ada Pak, hadir. Baik, berikutnya Sulastri. Ada? Ada Sulastri? Ada. Ya, oke, berikutnya Tasya Aliasari. Ada Tasya? Hadir Bapak. Ya, baik, berikutnya Naili. Ada? Hadir Bapak. Nelly kan? Muhammad Kamal Syahri Ramadan. Ada Kamal? Hadir Bapak. Ya, oke, berikutnya Ishika Nurhandayani. Ada Ishika? Hadir Pak. Hadir. Oke, berikutnya Fadilatul Azizah. Ada Fadilah? Ada Bapak. Ya, berikutnya Siti Maftuha. Hadir Bapak. Berikutnya Amalia Rahmah. Ada? Hadir Pak. Berikutnya Freza Fadilah. Ada Reza? Ada Bapak. Oke, berikutnya Devi Rahmawati. Ada Devi? Hadir Bapak. Berikutnya Radin Ayu Fauziatun Nisa. Ada Radin? Ada Pak, hadir. Berikutnya Nur Fatimah Az-Zahra. Ada? Ada Nur Fatimah Az-Zahra? Hadir Pak. Oke, ya, berikutnya Nazwa Ramadanti Az-Zahra. Hadir Bapak. Nazwa ada? Ada hadir. Terakhir Siti Khairun Nisa. Ada Nisa? Ada Bapak. Oke, ya, sudah semua. Ada yang belum saya sebutkan? Bapak mohon maaf saya belum Pak. Apa namanya? Ya, soalnya linknya tuh nggak bisa dipencet. Nah, terus gimana? Siapa Iya Pak, biasanya juga pakai HP temen, tapi HP temennya lagi mati. Kamu ada di mana sekarang, Cahya? Ada di rumah, Ada temannya yang terdekat nggak? Coba lagi nggak ada. coba nanti WA-an sama teman lain di grup kamu, tanya, ada yang bisa bantu nggak? Kasihkan akun email dan passwordnya. Tolong dibantu isikan. Karena nanti saya tutupnya, saya perpanjang ya. Sampai jam 9.00 masih ada waktu. Jadi saya belum tutup. Tolong Cahya dan yang lain ya, kayaknya ada ini yang masih belum. Tolong semuanya diusahakan isi dulu absensinya. Saya tunggu sampai jam 09.00 ya. Termasuk Raffi, Iya Pak. Raffi belum ada nih kayaknya. Raffi itu siapa lagi tuh? Gilang itu kayak belum juga. Gilang Septiana ya. Tolong semuanya disiapkan ya untuk absensi agar tetap bisa terisi. Oke, baik, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.